Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Heru Amrashid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saham, nilai saham, dan indeks harga saham. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu saham. Saham terbagi dari beberapa jenis saham. Yang pertama yaitu saham preferen. Saham preferen mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi atau bond dan saham biasa, seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman. Saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Beberapa karakteristik dari saham preferen sebagai berikut, yaitu yang pertama preferen terhadap dividen, dan yang kedua preferen pada waktu likuidasi. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam saham preferen. Macam-macam saham preferen antara lain, yang pertama convertible preferred stock, yang kedua callable preferred stock, dan yang ketiga floating atau adjustable rate preferred stock, atau biasa disebut juga dengan ARP. Selanjutnya kita masuk ke saham biasa. Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak, yaitu hak yang dimiliki pemegang saham biasa. Yang pertama hak kontrol, yang kedua hak menerima, dan yang ketiga hak preemptif. Selanjutnya kita masuk ke nilai saham. Yang pertama, nilai saham akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah, sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Dan yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan yaitu merupakan nilai untuk menghitung nilai buku suatu saham. Beberapa nilai yang berhubungan dengan nilai buku saham adalah nilai nominal atau par value, agio saham atau additional paid in capital atau in excess of par value, kemudian nilai modal yang disetor atau paid in capital, dan laba yang ditahan atau retained earning. Selanjutnya nilai nominal. Nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Terkadang suatu saham tidak mempunyai nilai nominal atau no par value stock. Untuk itu saham yang tidak mempunyai nilai nominal, dewan direksi umumnya menetapkan nilai sendiri atau state value per lembarnya. Selanjutnya agio saham dan nilai modal disetor. Yang pertama, agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Sedangkan nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan total nilai nominal ditambah dengan agio saham. Selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba
yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajiannya di neraca menambah total laba yang disetor. Selanjutnya kita masuk ke indeks harga saham. Indeks harga saham terbagi menjadi 3, yaitu indeks harga saham individu, yang kedua indeks harga saham parsial, yang ketiga indeks harga saham gabungan. Yang pertama saya akan menjelaskan indeks harga saham individu. Indeks harga saham individu yaitu jumlah saham yang beredar dikali dengan harga pasar, kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar, dan dikali dengan nilai dasar, kemudian dikali dengan 100. Selanjutnya indeks harga parsial. Indeks harga parsial yaitu setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor, maka indeks tersebut laris diperdagangkan. Yang terakhir kita masuk ke indeks harga gabungan. Indeks harga gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diterbitkan oleh Bursa Efek. Sementara itu, pihak di luar Bursa Efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk keperluan hedging. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai saham, nilai saham, dan indeks harga saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.